Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nita. Waalaikumsalam, Ustazah Risma. Iya. Bagaimana kabarnya, Ustazah Nita? Alhamdulillah, Ustazah sehat dan tetap semangat. Kamu yang pendidik ya? Iya, betul. Di kelas berapa? Kebetulan saya dapat amanah dari kakak satu. Oh iya. Ini Ustazah Nita. Ini alhamdulillah hari ini saya mau mengajak Ustazah Nita dalam hal belajar tentang supervisi ya. Jadi Ustazah Nita insya Allah besok atau lusa mungkin kita akan berjumpa lagi, bisa kira-kira ya? Insya Allah bisa, Ustazah Risma. Ustazah Nita sudah tahu belum tentang supervisi ini? Iya, jadi nanti Ustazah Risma kan Iya, betul melihat sekali. bagaimana saya Iya. melihat anak-anak. Iya, betul sekali, Masya Allah. Dan juga ini tujuan dari supervisi ini juga untuk melihat bagaimana cara seorang pendidik dalam mengajar, mengelola kelasnya ya. Betul ya. Apakah dari segi administrasi sudah lengkap, ataukah sudah apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki mungkin, atau mana yang perlu dipertahankan seperti itu ya. Iya. Baik, sama sausnya Ustazah Risma. Alhamdulillah. Oh iya, ini selain itu juga tujuannya dari supervisi ini juga untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang pendidik ya. Jadi ketika ada supervisi harapannya tidak betul tegang, santai dan rileks ya. Mengajar seperti biasanya nanti kita akan cari dan dalami bagaimana yang perlu kita ya, perkuat ya. Bapak ada kekurangannya di mana? Masya Allah, dan kalau boleh tahu untuk kegiatannya yang rencananya saya supervisi itu tentang apa Ustazah Nita? Insya Allah ada kegiatan anak-anak membuat dompet. Oh, membuat dompet. Oh iya, alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu juga itu nanti yang dikembangkan dari kegiatan itu apa ya? Jadi nanti ada beberapa aspek yang perlu kita kembangkan, diantaranya seni, itu untuk supaya anak-anak melatih motoriknya juga, Ya. kasarnya juga, ada komunikasinya juga. Oh, ya, Masya Allah. Semoga lancar ya. Dan nanti ketika saya datang, saya boleh ya lihat RPP-nya ya. Sama ini ya. Nanti kita akan observasi di supervisi ini hari apa? Kira-kira hari Rabu ya. Oke, Insya Allah. Jam berapa kira-kira? Bisa. Ya, loh. Ya, baik. Insya Allah siap ya. Nanti juga ini ya, saya di dalamnya juga akan mencatat hal-hal yang perlu dilakukan atau yang sudah baik dan perlu dipertahankan itu apa itu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk obrolan Mas Pra. Iya. Terima kasih Mbak Nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Risma. Iya, Ustazah Nita, mohon maaf mengganggu lagi. Setelah kita tadi observasi di kelas, sekarang kita lanjut ke kegiatan pasca observasi ya Ustazah Nita. Baik, Ustazah Risma. Iya. Ini Ustazah Nita, saya mau bercakap-cakap ya tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ustazah Nita. Tadi itu apakah kegiatannya sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya? Kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah sesuai, alhamdulillah. Oh ya, tampak pada kegiatan apa tadi? Kebetulan kan tadi kan anak-anak membuat dompet. Kalau Iya. tujuan kita kan dompetnya udah jadi lah. Oh, iya, iya. Jadi Ustazah Risma. Alhamdulillah gitu ya. Hasilnya itu yang Oh gitu ya, produknya berbeda. Betul. Oh iya. Karena kenapa kok bisa beda-beda gitu, kenapa? Ya namanya anak ya Ustazah Risma ya. Jadi yang satu kan memang anaknya ini sudah apa namanya dia untuk motoriknya itu memang sudah mampu. Yang satu lagi memang masih butuh pendampingan. Oh iya iya. Oh masya Allah. Ada kemandirian. Yang satunya masih us. Tanya terus ya, ya namanya anak-anak. Oh iya, Ustazah Nita, dari tujuan pembelajaran yang sudah panjenengan rencanakan terus tadi dilaksanakan itu kira-kira hasilnya itu tadi dari skala 10 sudah sampai berapa kira-kira? Kalau saya menilainya itu 8 Ustazah Risma. Oh 8 ya? Jadi belum sempurna. Oh begitu. Ada kendala Ustazah Nita? Ada sedikit kendala sebenarnya kalau untuk pengelompokan anak-anak itu kan kita sudah dikelompokkan agar anak-anak lebih bekerja sama untuk apa namanya membuat dompetnya walaupun dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk kemampuan anak itu yang berbeda. Jadi contohnya tadi waktu membuat tas itu kan anak-anak kan ada yang kegiatan melipatnya, kemudian ada yang talinya tadi kan harus diisolasi. Oh iya. Ini motoriknya ini masih perlu bantuan atau dia belum kuat ini motoriknya, dia isolasinya tuh kurang pas dan kalau dia terlalu nariknya terlalu kencang itu sobek karena kan terbuat dari kertas. Iya, tadi saya sempat lihat sih ada yang ini Ustazah punya aku ini ya sobek gitu. Tapi masya Allah keren. Ya karyanya anak-anak ya tadi ya. Ini Ustazah tadi dari skala 10 panjenengan menyampaikan ada di angka 8. Nah, berarti kan ada kurang 2 angka untuk mencapai maksimal. Nah, kira-kira dari kekurangan 2 itu anak-anak di bagian apa yang kurang bagus atau perlu peningkatan itu pada bagian apa Ustaz? Yang pertama melipat Ustazah Risma karena kan untuk bentuk dompetnya itu kan ada 6 lipatan. Jadi tadi itu kebanyakan tuh masih kalau yang anak-anak sudah paham ketika Ustazah memberikan informasi di awal itu ada 6 lipatan. Nah, yang kelihatan itu anak-anak itu hanya 4, 1, 2, 3, 4. Padahal di tengah itu ada lipatan juga. Kalau anak-anak kurang fokus waktu Ustazah memberikan informasi itu yang tengah itu nggak dilipat. Akhirnya hasilnya itu kurang rapi. Oh begitu ya, berarti memang anak-anak itu memang perlu diinikan ya Ustazah ya? Betul sekali. Dan soalnya nanti kan kita akan mengulang kembali kegiatan yang walaupun bentuknya berbeda tapi kemampuan yang ingin kita kembangkan itu sama melipatnya dengan beberapa lipatan sehingga anak-anak itu benar-benar paham. Di situ tuh perlu lipatan agar bentuknya lebih rapi lagi, hasilnya lebih rapi. Oh begitu. Ya seninya di situ. Saya juga sepakat ya. Berarti kan perlu dikasih stimulasi ulang gitu ya. Betul. Oh betul. Saya juga sepakat itu. Terutama untuk anak-anak yang perlu pendampingan. Karena kan kadang itu anak-anak kalau nggak ayo mbak gini, kalau nggak gini itu anak-anak ada juga yang butuh tutor sebaya. Oh, kalau tutor sebaya juga ya. Gimana tutor sebaya itu gimana saja? Jadi kalau misalkan temannya itu ada yang sudah mampu dan satu lagi kok belum, jadi mbak, oh gini loh mbak, boleh dibantu temannya. Jadi Ustazah itu kayak punya asisten kayak gitu. Oh gitu, masya Allah. Wah itu pasti anak-anak hebat ya yang maksudnya sudah kemampuannya itu berarti lebih di ini ya. Karena ini kan kebetulan juga TKB.
Itu kan sudah apa namanya, tutor sebaya itu lebih menyenangkan daripada ustazah yang harus istilahnya menuntun terus. Oh begitu. Berarti setelah ini langkah-langkah nyatanya itu kira-kira apa? Kan tadi panjenengan menyampaikan kalau nanti ada kegiatan lagi yang kira-kira membuat apa atau lipatan apa gitu? Kalau tadi kan kita membuat dompet ya Ustazah. Nah ini insya Allah kedepannya kita akan lebih besar lagi lipatannya sama 6 lipatan tapi bentuknya tas. Kalau tadi itu apa namanya, talinya itu panjang, nah, ini kita pendekkan, kita lebih fokus ke bentuk tasnya itu yang lipatannya itu yang rapi. Jadi nanti tasnya tas tenteng kayak gitu. Nah harapannya dengan anak-anak seperti anak-anak itu gimana? Maksudnya panjenengan kan mau memberikan langkah-langkah yang nyata ya itu tadi ya, mau membuat yang tasnya lebih besar, biar lipatannya kelihatan ya itu tadi ya. Terus jinjingannya lebih pendek, biar fokus anaknya ya. Terus apakah itu nanti harapannya Ustazah Nita ketika anak-anak sudah melakukan itu, apa harapannya Ustazah Nita? Kalau harapan saya anak-anak mandiri untuk mengerjakan apa tugasnya sendiri, kemudian anak juga kreatif, Saudara Risma, kreatif sehingga nggak hanya di sekolah saja, barangkali dia di rumah pengen berkreasi apa dan tidak hanya bentuk dompet atau tas, mungkin dia nanti akan belajar membuat hal-hal yang apa namanya itu dari melipat, menumbuhkan apa ya ini ya, apa namanya, kreativitasnya anak. Begitu ya Ustaz. Itu juga kalau misalkan nanti diarahkan lagi anak-anak yang kreatif itu bisa bentuk mobil juga saja. Keren ya, Masya Allah. Ada lagi Ustazah Nita selain itu anak-anak yang berkreasi terkait melipat gitu? Kalau itu biasanya kalau saya melihatnya sih anak-anak kadang berkreasi-kreasi sendiri kayak gitu, dibikin kotak, kayak gitu. Macam-macam anak-anak kreatif. Gitu ya. Kita aja yang ngasih stimulasi bahwa kalau melipat itu harus rapi, karena kan anak-anak kan fondasinya kan benar-benar harus harus dikuatkan. Nanti soal masalah hasil itu kita nggak melihat apa namanya hasilnya. Proses ketika dia membuat itu seperti apa. Insya Allah kalau prosesnya itu dia sudah bisa, hasilnya juga bisa maksimal. Masya Allah, saya juga ini jadi terinspirasi ini, Masya Allah Ustazah Nita. Langkah-langkahnya itu tadi bagus, terus menurut saya bisa direalisasikan ya, bisa diterapkan. Terus ini Ustazah Nita, kira-kira dengan langkah-langkahnya panjenengan tadi itu, dengan butuh dukungannya seseorang kah? Atau butuh tambahan energi atau tambahan sarana prasarana apakah untuk mendukung langkah-langkahnya Ustazah Nita? Kalau butuh teman pastinya ada ya, kita kan punya teman satu partner kayak gitu. Jadi kita butuh masukan juga, kira-kira agar anak-anak itu lebih kreatif seperti apa. Kemudian kalau untuk bahan-bahannya itu juga nggak harus kertas ya dari sana. Jadi bisa misalkan anak-anak di rumah itu punya kardus bekas atau itu yang bisa dilipat. Dilipat itu kan nggak hanya kertas, kardus bekas atau bahkan dari bahan-bahan yang lain. Sebenarnya kalau banyak benda-benda di rumah yang mungkin tidak dimanfaatkan bisa dipakai untuk belajar melipat. Anak juga belajar daur ulang kayak misalkan bahan-bahan bekas. Kalau yang sederhana sih sebenarnya kertasnya kan ya kertas kertas lipat. Kita naikin lagi kemarin tuh dari kertas buffalo. Kalau nanti yang rencananya mau itu kertas asturo itu kan yang lebih besar biar kelihatan lipatannya kan. Begitu Mas. Manila nanti warnanya pun juga nanti anak bisa berkreasi dicat atau dilukis atau seperti apa. Masya Allah ya Ustazah. Saya sangat mendukung dengan rencananya panjenengan, kayaknya bisa diterapkan banget. Terus nanti ketika langkah-langkah ini sudah terrealisasi, kira-kira akan ada tantangan nggak ya menurut Ustazah Nita gimana?
Kalau saya tantangannya itu lebih menyerahkan ke anak-anak. Jadi kita siapkan bahannya, misalkan Ustazah punya bahan ini, silakan teman berkreasi sendiri, membuat apa. Nah itu yang murni dari hasil anak-anak, sehingga anak-anak itu keluar idenya itu bebas, nggak monoton dari kita. Hari ini kita membuat dompet, hari ini kita membuat tas, enggak. Gitu Jadi ya. langsung kita siapkan bahannya, nanti anak-anak yang berkreasi kayak gitu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Iya, saya sangat Masya Allah betul-betul terinspirasi juga dengan Ustazah Nita. Ini langkah-langkahnya ke depan itu benar-benar realistis ya, dan insya Allah bisa diterapkan. Ini Ustazah, mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan saat observasi. Iya. Mungkin ini ya, untuk catatan tambahan. Iya. Berkaitan dengan catatan tambahan, mungkin ini ya Ustazah, saya merasa ketika tadi ada kegiatan sebelumnya itu, sebelum kegiatan melipat, mungkin alangkah baiknya ada penguatan biar anak-anak semangat ya dengan ice breaking itu. Oh iya. Iya, tadi ini juga sama dengan Ustazah Nita mau menyediakan bahan-bahan yang lain itu, Masya Allah juga saya rekomendasikan di sini. Ustazah Nita. Ya, ada lagi juga ada aspek sudah muncul ini malah kerjasama dan berbagi ya sama teman-temannya. Saya lihat isolasinya berbagi ya Ustazah Nita. Iya. Itu tujuannya pasti ada itu. Iya, biar yang pertama itu kan melatih sabar juga, karena kan iya betul Masya Allah. bergantian ngambilnya, jadi nggak rebutan, terus bekerja sama karena ini satu tim. Jadi nanti misalkan selasinya di sini tempatnya, tidak ditarik ke sini, tidak ditarik ke sana, posisinya tetap di situ, anak-anak yang saling berbagi. Oh, Masya Allah, iya. Terus tadi saya lihat juga, Masya Allah, Ustazah Nita berkeliling mengamati sekaligus juga memberikan scaffolding atau tahapan bantuan, tapi yang mendidik ya. Jadi ketika satu kali bantuan, nanti kalau sudah bisa dilepaskan langsung, jadi nggak terus dibantu ya. Terus juga ini ya, anak-anak saya lihat juga alhamdulillah ya semakin mandiri. Saya sangat ini ya mengapresiasi Ustazah Nita. Semoga pembelajarannya semakin berkembang, meningkat dan manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nita atas waktunya untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga lain waktu ini ya kita bisa berjumpa lagi untuk melaksanakan coaching yang lain ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih ini. Jadi ada masukan, kan pastinya banyak kekurangan juga dalam saya menyampaikan kegiatan tadi. Oh iya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit dulu. Demikianlah percakapan coaching kami. Saya Ustazah Risna bersama dengan saya Ustazah Nita. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.